Jumpa lagi dengan saya Ivan dari Galaxy Interaktif. Kali ini saya akan membahas mengenai cara mengelola data aset di Batik Aset. Pertama-tama kita login di Batik Aset. Setelah kita login, maka akan tampil jendela ini. Jendela ini adalah jendela alur dari Batik Aset. Untuk dapat mengelola master aset, kita harus masuk ke dalam menu data aset. Caranya, kita bisa klik gambar pada alur Batik Aset ini. Kita klik gambar bernama data aset, atau cara kedua kita bisa pilih di menu di samping kiri, pilih aset, pilih master, lalu double klik pada dataset. Setelah kita double klik, maka akan tampil jendela view master asset. Untuk kolom pertama ini berfungsi untuk mencari berdasarkan kategori. Kategorinya ada di samping ini, pilih berdasarkan kode aset atau nama aset. Apabila Anda ingin menambahkan data aset baru ke dalam program, maka Anda cukup menekan tombol ini, lalu kita inputkan data-data aset yang ingin kita inputkan. Contoh di sini saya akan buat data aset pertama adalah laptop Lenovo G40 SN 9899XX, lalu double klik pada kode kelompok, maka akan tampil jendela di master kode kelompok yang sudah kita isikan sebelumnya. Lalu selanjutnya kita masukkan data aset ini ke dalam kelompok aset mana. Karena tadi saya sudah men-setup, maka saya akan masukkan dia ke dalam kelompok laptop. Contoh di sini saya masukkan ke dalam kelompok laptop dan komputer. Selanjutnya double klik pada kondisi, lalu pilih kondisi dari laptop tersebut. Kondisi ini adalah data master yang telah kita inputkan di master data lain-lain sebelumnya. Contoh di sini saya akan ambil kondisi baru beli, lalu double klik pada kepemilikan. Kepemilikan juga berasal dari master data lain-lain yang sudah kita inputkan dengan tipe dan jenis kepemilikan. Contoh saya akan ambil kepemilikan dengan keterangan milik perusahaan. Selanjutnya kode lokasi. Kode lokasi aset ini kita ambil dari master lokasi aset yang sudah kita buat sebelumnya. So, saya akan ambil data dengan kode lokasi KLP03. Untuk keterangan kita bisa inputkan ataupun tidak sama sekali. Selanjutnya ada checklist nonaktif. Checklist nonaktif ini berfungsi untuk menonaktifkan data aset yang kita miliki atau mengaktifkan data aset yang kita miliki. Jika kita ingin menonaktifkan, maka kita checklist tanda nonaktif. Jika kita ingin mengaktifkan data aset kita, maka kita unchecklist data nonaktif. Oke, selanjutnya ada kode aset. Kita inputkan kode aset. Contoh LPT strip LN 40 tipe atau inventaris. Tipe ini berisi tentang inventaris atau BHP.
dalam kurung barang habis pakai. Perbedaan antara inventaris dengan BHP adalah inventaris merupakan barang-barang aset dari perusahaan dan milik perusahaan. Oke. Sementara BHP adalah barang yang habis pakai, namun tidak ingin dibuatkan di aset perusahaan, karena kebanyakan perusahaan menggunakan BHP tidak dimasukkan ke dalam aset perusahaan, karena BHP ini adalah barang yang habis pakai. Contoh barang BHP adalah ballpen, mouse, dan lain-lain yang sifatnya atau harganya bisa terjangkau dan murah. Sementara inventaris adalah barang-barang yang harganya sedikit lebih mahal dan barang-barang yang berupa barang-barang elektronik dan lain sebagainya. Selanjutnya kita pilih contoh, saya akan pilih inventaris, inputkan tanggal beli tanggal 18, harga beli 6 juta, lalu gambar. Kita bisa masukkan gambar dari data aset tersebut dengan cara klik icon gambar. Perlu diketahui bahwa gambar yang bisa kita ambil adalah gambar berformat JPG atau PNG. Contoh, saya akan memasukkan gambar, klik close. Sini saya akan masukkan contoh sebuah gambar. Saya klik open. Selanjutnya klik save, lalu close. Selanjutnya save untuk menyimpan, cancel untuk membatalkan. Klik save. So, ini dia. Selanjutnya di menu view master asset ini kita bisa mengecek history dari aset tersebut. Caranya kita klik kanan pada aset yang ingin kita lihat historisnya. Contoh, di sini saya akan klik kanan pada info, lalu pilih historis aset, maka akan tampil jendela historis aset dari handphone tersebut, dimulai dari permintaan tanggal berapa, nomor buktinya apa, hingga pemakaian tanggal berapa dan pengembalian tanggal berapa. Di sini ada status dari aset tersebut. Jika status tersebut di lokasi, berarti aset tersebut berada di lokasi atau berada di perusahaan tersebut. Jika ingin mengetahui lebih detail, kita klik open. Pada mencari berdasarkan kategori tersebut, kita bisa klik open di sini. Kita inputkan kategorinya, nama karyawannya, lalu kita pilih open. Jika tidak, kita bisa klik close untuk keluar dari view history asset. Selanjutnya saya klik kanan lagi, lalu ada pilihan riwayat lokasi aset. Di sini kita bisa melihat riwayat dari lokasi aset terakhir di mana. Lokasi aset tersebut terakhir berada di cabang Jakarta.
Jika sudah, kita klik ke close. Untuk aset yang berwarna hijau ini adalah aset-aset atau aktiva yang sudah dikembalikan ke perusahaan, sehingga kita masih bisa melihat historis atau riwayat dari aset tersebut. Sementara untuk yang berwarna biru ini adalah aset-aset yang belum dilakukan permintaan dan belum dipakai oleh karyawan, atau aset yang belum dilakukan pengembalian aset. Untuk statusnya kita bisa lihat di kolom paling kanan, yaitu kolom status. Di sini kita bisa lihat status dari aset tersebut: baru, BHP, baru, di lokasi, artinya sudah dikembalikan di lokasi, baru, di lokasi, dan seterusnya. Oke, demikianlah cara mengelola data aset selesai.